Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 22 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke kontrakannya. Pas di kontrakannya sudah ada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung dia juga nanya tentang Panopal. Lalu pas lagi ngobrol di sini, di sisi lain ada taksi dan itu adalah si Alia si Atil, dan juga si Alia juga ngomong dalam hatinya, saya harus mengasih tahu kepada Dewa masalah Ika dan kejahatannya Ika. Di sini juga si Alia juga akan balas dendam kepada Ika. Dia juga turun dari taksinya. Pas mobil taksi sudah berangkat pergi, di sini terlihat Pak Fajar yang lagi ngobrol sama Dewa dan Nana. Dia melihat ada si Alia si Hiledatel. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa sama Nana, itu Alia, kata Pak Fajar. Tapi di sini si Alia malah lari dari tempat itu, dan Pak Fajar juga dan Nana di sini mau lari mengejar Pak Fajar. Lalu Nana juga dipegang oleh Dewa, kamu jangan ikut ngejar, biarin saya sama Pak Fajar yang mengejar si Alia si Hiledatel, kata Dewa. Lalu terlihat si Alia juga masih dikejar oleh Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Dewa juga mengikuti Pak Fajar yang lagi mengejar si Alia si Hiledatel. Lalu Pak Fajar juga bisa menangkap si Alia. Di sini Pak Fajar juga sangat marah kepada si Alia si Hiledatel karena Panopal sampai babak belur adalah gara-gara si Alia si Hiledatel dan Panopal masuk rumah sakit. Di sini pas Pak Fajar lagi cekcok sama si Alia, nggak lama kemudian Dewa datang. Lalu Dewa juga langsung ngomong kepada si Alia si Hiledatel, kamu sudah tidak bisa ngelak lagi Alia, karena anak buah Panopal sudah melihat CCTV kafe itu. Perbuatan kamu sudah diketahui oleh Panopal karena kamu sama si Tony yang membuat Panopal jadi masuk rumah sakit. Tapi di sini si Alia Satil sambil menunjuk ke mukanya Dewa, kamu jangan ikut campur Dewa, kata si Alia si Leweng. Lalu di sini Pak Fajar juga yang lagi melihat si Alia Satil, dan si Alia juga membalikkan badan dan marah kepada Pak Fajar. Lalu pas dia lagi dimarahin oleh si Alia Satil, Dewa ngomong kepada Pak Fajar, awas Pak Fajar, kamu jangan sampai terpesona oleh perempuan jahat kayak gitu, kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia juga langsung membalik badan lagi kepada Dewa, saya benci kepada kalian semua, kata si Alia si Atil sambil ngeluyu. Dia juga pergi meninggalkan Pak Fajar sama Dewa. Lalu Nana yang lagi menunggu di kontrakannya menunggu Dewa. Gak lama kemudian Dewa datang. Lalu Nana juga langsung menghampiri suaminya yaitu Dewa, dan dia juga langsung menanyakan kepada Dewa. Tapi di sini Dewa juga langsung ngomong kepada Nana, dia tidak bisa diomongin, dia malah marah dan dia juga malah pergi, kata Dewa. Udahlah Nak, jangan dipikiran masalah itu, kita mending masuk aja, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Nana sama Dewa juga masuk. Lalu pas tengah malam di sini Dewa juga tidur di kontrakannya Nana. Tiba-tiba Dewa bangun. Di sini Dewa juga dalam hatinya, jangan-jangan saya ini kena virus, kata batinnya Dewa. Saya harus pergi dari sini, takut nular kepada Nana dan sama Junior. Lalu di sini juga Dewa juga turun dari ranjang dan langsung menulis di kertas untuk supaya Nana tidak mencari-cari dia. Lalu pas pagi-pagi Nana juga sangat kaget karena Dewa sudah tidak ada. Dia juga turun dari ranjang. Pas dia mau keluar, tiba-tiba di sini Neta datang. Lalu Nana juga nanya kepada Neta, kamu ketemu sama Mas Dewa enggak, kata Nana kepada Neta. Di sini juga Neta juga sangat kaget setelah Nana menceritakan semuanya. Singkat cerita Neta juga dia mencari Dewa di halaman kontrakannya Nana, keluar, dan Nana juga masuk lagi ke dalam untuk mencari Dewa kalau ada di kamar mandi. Dia juga langsung masuk lagi ke kamar sambil dia juga mikir, jangan-jangan Mas Dewa itu masih marah kepada saya. Pas dia lagi duduk di ranjang, dia melihat ada pena dan buku di mejanya. Dia juga langsung menghampiri buku itu. Pas dibaca dia sangat kaget. Pas dia lagi kaget dan sudah membaca tulisan dari Dewa, datanglah Neta. Ada apa? Nah, kata Neta. Lalu Nana juga dia mengasihkan buku itu kepada Neta. Neta juga langsung mengambilnya dan dia juga membaca tulisannya Dewa. Neta juga sangat kaget dan marah kepada Dewa. Kenapa Dewa ini kok kayak gini, kata Neta kepada Nana. Lalu di sisi lain
di kontrakannya Dewa yang pagi-pagi dia juga bangun dan dia juga langsung akan membuat obat untuk karena tenggorokannya dia sakit. Dia juga langsung turun dari ranjangnya dan sudah beres dia membuat obat untuk dia mau diminum, tiba-tiba ada yang menggedor pintu depan. Lalu di sini terlihat Dewa juga langsung pergi ke depan untuk membuka pintu. Pas dibuka tiada lain itu adalah Nana. Lalu Nana juga di sini langsung dia juga ngomong kepada Dewa, "Kenapa Mas Dewa kok malah tidur di sini?" Kata Nana, "Mas Dewa masih marah kepada saya," kata Nana kepada Dewa. Tapi terlihat Dewa tidak bisa ngomong, dia juga cuma dalam batinnya ngomong, "Ini saya mau batuk, saya harus cepat-cepat menutup pintu ini, takut nular kepada Nana." Di sini juga Dewa juga langsung menutupkan pintu, takut batuk itu nular kepada Nana. Nana juga dia sambil dia mewek dia berteriak-teriak kepada Dewa. Lalu di sini pas dia berteriak-teriak memanggil Dewa suruh bukain pintu, dan Dewa juga di dalam dia ngomong dalam batinnya, "Saya tidak marah sama kamu nak," kata batinnya Dewa. Tiba-tiba Nana juga yang lagi berteriak-teriak memanggil Dewa, dia menerima telepon dari Golden Skull. Di sini juga anak buah Panopal juga dia ngomong kepada Nana bahwa dia sudah ada di depan kontrakannya dia. Dia akan mengantar Nana untuk memperbaiki lukisannya Budiana yang sudah kebakar. Lalu Nana juga di sini sudah menerima telepon, dia juga pamitan kepada Dewa. Dan di sisi lain terlihat si Tony dia memantau dari kejauhan gerak-geriknya Nana sama Dewa. Lalu Nana sudah pergi dari kontrakannya Dewa. Di sini Dewa juga langsung dia juga noong dari kaca melihatin ke kontrakannya Nana. Lalu Nana juga langsung masuk ke dalam untuk mengambil lukisan yang akan diperbaiki, yaitu lukisan Budiana yang terbakar. Lalu di sisi lain si Tony juga dia ngomong dalam batinnya, "Ini saya harus mengasih tahu kepada Bu Farah masalah kehidupan Dewa sama Nana." Lalu di sini si Tony juga menyangka bahwa Dewa itu dia marahan sama Nana. Lalu para Buana juga si Nurus Tunjung dia baru sampai ke rumah Buana dari luar kota, dan terlihat Suketi juga dia Riri Bringki dia memanggul koper, dan Suketi juga langsung menaruh kopernya si para Buana ke dalam. Pas para Buana dia mau ke kamar, tiba-tiba HP-nya bunyi. Lalu si Nurus Tunjung si tangkurak para Buana juga dia langsung mengangkat telepon dari si Tony, dan dia juga menanyakan kepada si Tony, "Bagaimana masalah Dewa sama Nana Tony?" kata si Nurus Tunjung si para Buana. Lalu di sini para Buana juga sangat senang karena si Tony dia mengatakan semuanya. Padahal si Tony itu tidak tahu dan tidak sadar bahwa Nana sama Dewa itu masih baik-baik saja. Di sini si Tony juga mengatakan bahwa Dewa sama Nana dia pisah rumah, dan si para Buana juga sudah dikasih tahu oleh si Tony, dia sangat senang. Kalau gitu caranya rencana saya tidak gagal. Rencana saya berhasil untuk memisahkan Dewa sama Nana dari buku hariannya Nana, kata batinnya si Nurus Tunjung si tangkurak para Buana. Lalu si para Buana juga dia akan mengikuti Nana kemana Nana pergi untuk memperbaiki lukisannya Budiana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 22 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur, mama, tante, bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata lo berarti soledat karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.